Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Interest semuanya, kembali lagi bersama kita dalam acara hari ini yaitu Oncom, obrolan cerdas dan opini penuh manfaat. Nah, kali ini kita ada di segmen ngobrol santai yang akan membahas topik mengenai UMKM. Wah, ini topik yang sangat menarik sekali ya, Sobat Interest semuanya. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Nah, yang pertama ada Bapak Anto Widianto selaku Kasih Bank KPPN Sukabumi. Pagi Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ica. Alhamdulillah. Gimana Ica? Alhamdulillah lancar Bapak, baik. Oke, alhamdulillah. Nah, narasumber yang kedua kita di sini ada Ibu Puji selaku founder dari UMKM Naik Kelas. Pagi Ibu, gimana kabarnya? Sampurasun Teteh. Sampurasun Rampes. Sudah Ibu ya? Sudah. Betul sekali. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita ngobrol terkait UMKM ya Bu ya, mungkin di sini para sobat interest pengen tahu nih gimana sih awal mula terbentuknya komunitas UMKM Naik Kelas ini sendiri itu bagaimana? Oke, makasih ya Teh Ica ya. Ya, sama-sama. UMKM Naik Kelas itu adalah sebuah program sebenarnya, program dari Provinsi Jawa Barat. Ya. Pada saat itu 5 tahun ke belakang itu namanya UMKM Juara. Adalah salah satu program pemerintah pada saat itu gubernurnya adalah Bapak Ridwan Kamil. Nah, setelah selesai kemudian berubah menjadi UMKM Naik Kelas. Jadi dari se-Jawa Barat ini tiap kota itu ada UMKM Naik Kelas. Betul. Dan dipimpin dan dipercayai oleh satu koordinator daerah. Kebetulan Kota Sukabumi saya sudah mau 6 tahun menjadi koordinator daerah UMKM Naik Kelas. Nah, ya lumayan ya. Karena itu pada saat perekrutan menjadi koordinator daerah itu ada tesnya segala macam ya. Dan dari Korda ini saya dibantu oleh 5 pendamping. 5 pendamping ini tiap tahun juga sama sistemnya itu seperti biasa ada wawancaranya, kemudian dilihat dari sertifikasinya, kemudian apakah mampu untuk bisa mendampingi UMKM. Nah, untuk tahun ini Teh kita itu ada sekitar hampir 110 UMKM naik kelas yang harus kami dampingi dengan 5 pendamping. Jadi satu pendamping itu 22 UMKM. Yang dipegang oleh satu iya, kalau sekolah tuh kayaknya pas saya tuh kepala sekolahnya, ada wali kelasnya. Nah, hanya dalam pelaksanaan UMKM Naik Kelas ini memang tahun ini baru ada silabusnya. Artinya dari provinsi itu ada rengiatnya untuk bulan pertama sampai bulan 8. Setelah itu silahkan koordinator daerah yang mengimplementasikan di lapangan, bergerak dengan kolaborasi dengan siapapun. Yang penting silabus ini atau program ini selama 8 bulan itu tersampaikan oleh koordinator daerah kepada UMKM. Karena outputnya itu pertama begini, kita akan mencarikan juaranya. Apakah si UMKM ini naik kelas di bidang apa dulu, omsetnya atau apapun gitu loh namanya. Karena karakternya pasti beda gitu ya. Dan itu punya value-nya masing-masing. Iya, dia punya karakteristik unik gitu ya, betul, unik banget. Nah, setelah nanti kita dampingi, nah nanti di closingnya saya akan menampilkan atau mencari 10 UMKM terbaik berdasarkan lihat dari omset. Apakah selama 8 bulan ini si UKM tuh benar-benar mengikuti nggak arahan kita, mengikuti nggak, oh ternyata dia expand ya, ada yang sampai ke global, omsetnya ada yang langsung bisa 1M, kemudian legalitas yang biasanya cuma punya 1, ternyata punya 2, 3, 4, dia berjenjang sampai itu kan naik kelas. Betul, ya. Ada anak buahnya lah. Nah, nanti saya akan pilih 10 UMKM terbaik pada saat closing. Nah, dari tadi cerita nih awal UMKM Naik itu berdiri, tentunya kan ada tahapannya juga, ada prosesnya juga. Nah, untuk sekarang apa sih tantangan yang masih menjadi pressure tersendiri gitu untuk UMKM Naik Kelas?
Tantangannya ini ya, karena UMKM naik kelas itu kan apalagi lambangnya seperti ini, itu kan kayak roket ya, harus lanjut dia pergi gitu ya, walaupun badai menghantam. Makanya logo kami itu ada mercusuar sebenarnya, mercusuar di mana di bawahnya itu ombak-ombak. Jadi istilahnya itu UMKM itu ada di sana, dia melihat begitu kompetitor banyak, harus bagaimana menghadapi kompetitor khususnya di bidang produk dia sendiri. Nah, karena yang kendala sekarang pertama itu dari pembiayaan, kedua dari pemasaran. Pemasaran ini kan ada beberapa karakteristik ya. Nah, apalagi sekarang zamannya online. Nah, mau nggak mau kan harus paham ke online. Nah, UMKM ini kan nggak semuanya pinter pegang handphone, bermain digitalisasi, apalagi kalau usia sudah yang jadul-jadul ya Pak ya, boro-boro mau bikin itu kan anak-anak muda ya. Makanya diusahakan kita UMKM naik kelas itu bisa berkolaborasi dengan para milenial untuk di bidang pemasarannya, digitalisasinya, karena mau nggak mau kita harus melek ke teknologi ya. Itu. Tidak ketinggalan zaman. Nah, itu. Apalagi kan sekarang itu zaman digitalisasi itu kan semuanya canggih Ya, kan, tidak ada iya. yang sulit gitu. Ketika kita ada kemauan, ketika kita ada motivasi yang tinggi, pasti kita bisa gitu. Apalagi untuk belajar sekarang juga aksesnya mudah didapatkan. Nah, itulah makanya tantangan kita selaku pendamping, selain merubah mindset dia, si UMKM ini harus dirubah mindsetnya, karena jangan dia tuh ngarahnya cuma satu gitu ya. Kita tuh lihat zaman tahun sekarang tuh tahunnya apa gitu kan. Kalau kita masih tetap seperti itu, dia tidak akan berubah, dia tidak akan expand ke atas gitu. Jadi kami pendamping memberikan arahan, memotivasi, memberikan ilmu-ilmu, kemudian mendampingi apa yang mereka butuhkan di lapangan, apa ada kendala di lapangan, kita penuhi. Aduh, sebagai pisan lah itu pokoknya pendamping ya. Alhamdulillah gitu ya, udah berperan Iya. sangat andal. Karena kalau ngerubah mindset ini agak susah teh. Kalau sudah misalnya dia tidak masuk ke dalam apanya namanya ya, otaknya para UMKM, ya tetap seperti itu. Tapi kalau kita rubah, kita motivasi, akhirnya mindsetnya mulai berubah. Setelah berubah mindset itu, baru kita itu baru masukkan manajemen keuangannya, masukkan bagaimana manajemen sumber daya manusianya, strategi pemasarannya kudu kumaha. Teteh pokok nama subhanallah lah pokoknya mah. Masya Allah ya Bu ya, pokoknya Masya Allah. seiring berjalannya waktu semuanya ada jalannya juga gitu ya, Alhamdulillah. Nah, kita beralih dulu ke Bapak Anto nih, Bapak selaku dari kasih bagian bank di KPPN Sukabumi ya Bapak ya. Gimana sih peran KPPN untuk pemberdayaan di UMKM itu sendiri? Ya, terima kasih Ica. Iya. Mungkin kilas balik sedikit bisa disampaikan bahwa pasca COVID ya 2020 ya. Ya, gitu. betul. Jadi itu kan kondisi ekonomi khususnya UMKM itu kan sangat terpuruk, nggak bisa bergerak karena ada pembatasan gitu ya, sehingga mau keluar aja nggak bisa, makanya kesulitan. Sehingga tadi yang disambut Bu Puji tadi, makanya pemasaran momen itulah yang menjadi pemantik momentum digitalisasi pemasaran. Nah, pemasaran online ya, sekarang marketplace dan macam-macam itu. Nah, berangkat mensikapi kondisi seperti itu, seluruh kementerian atau lembaga ataupun SKPD yang ada di daerah itu yang bukan membidangi, yang tidak membidangi UMKM dan yang sejenisnya koperasi, kemudian pengentasan kemiskinan itu semua diminta bahu-membahu untuk memberikan perhatian ya, memberikan perhatian kepada yang kita kurang beruntung lah, marginal gitu, atau kalau konteks usaha itu yang yang mikro atau yang menengah gitu ya, yang sebisanya. Nah, sebisanya gitu loh. Sehingga Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemberdayaan KPPN ada salah satu kantor vertikal selain Kanwil itu kantor vertikal Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pemberdayaan
itu juga diminta untuk melakukan hal tersebut sebisa, sehingga kita di sini kita ada pojok UMKM gitu ya. Dan perlu Ica ketahui, mungkin juga Ibu Puji belum sempat mendengar bahwa kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu ada tugas namanya special mission. Nah, spesial, nama spesial. Tadi kan relate yang tadi saya sampaikan di depan kan gitu ya. Jadi memang bukan tugas pokok gitu. Makanya tugas itu dikelompokkan ke dalam special mission yang diantaranya kita berkolaborasi dalam rangka membantu memberi perhatian kepada UMKM itu ya. Alhamdulillah ini kan nanti ke depan hari ini nanti ya terkait dengan BIMTEK sosialisasi buku warung itu yang keempat, kolaborasi dengan UMKM naik kelas Kota Sukabumi yang dikomandani Ibu Puji. Nah itu jadi seperti itu Ica kurang lebihnya peran KPPN. Jadi merupakan bagi KPPN Sukabumi merupakan mandat dari pimpinan dalam rangka melaksanakan tugas special mission ya. Saking spesialnya jadi terus didampingi gitu ya Pak ya. Makanya saya bersyukur sekali tahun ini alhamdulillah UMKM naik kelas Kota Sukabumi, alhamdulillah KPPN benar-benar mensupport banget ya. Baru tahun ini gitu. Tahun kemarin memang kita sempat sekali 2 kali, tapi tahun ini lebih intens. Jadi lebih harmonis ya. Saya juga udah mengucapin makasih ke Pak Anto ya. Alhamdulillah ya. Sudah mensupport, mendukung ya. Mendukung dalam kesuksesan UMKM karena kan UMKM itu sendiri berpengaruh besar ya Ibu ya. Betul, pertumbuhan ekonomi ya. Siap. Nah, kita ke Ibu Puji lagi nih untuk sesi yang sekarang. Mungkin nih dari tadi cerita awal mulanya terbentuk seperti apa, adapun tadi tantangannya itu sendiri seperti apa. Mungkin ada gak sih harapan kedepannya untuk UMKM naik kelas itu apa, terutama untuk Kota Sukabumi? Harapan saya karena ini namanya UMKM naik kelas ya, saya tuh lebih lebih banyak UMKM itu lebih paham mengerti tentang artinya ekspor. Nah itu kemudian pemasaran minimal secara lokal dulu lah ya, bisa masuk ke market modern. Jadi si produk UMKM ini saya tuh harus membina agar produknya itu memang layak untuk dijual ataupun nongkrong atau mejeng di market modern. Karena di market modern ini nggak mudah ya, susah juga karena perlu dengan tahapan kurasi. Seperti di kemasan aja, teh itu ada ketentuannya sesuai dengan BDKT, yaitu karena barang dalam keadaan terbungkus itu ada aturannya, seperti penulisan, kemudian bagaimana harus mengandung apa saja di dalam kemasan itu ada, jadi tidak sembarangan bikin produk, bikin kemasan bagus, udah nggak ada, nggak seperti itu, harus sesuai dengan BDKT. Kemudian, jadi kalau saya misal membeli sesuatu barang ataupun si UKM naik kelas ini ikut bazar apa, mesti saya lihat dulu barangnya, saya lihat oh betul ada ini komposisinya, kemudian oh ini penulisannya salah, tidak sesuai, oh ya Bu ini, jadi ada ada dampingan seperti itu. Kemudian kita membuat sebuah link membantu mereka agar bisa masuk ke market modern. Nah, tahun ini alhamdulillah dengan Alfamart yang wilayah Sukabumi, Cianjur, saya sudah membawa sekian produk yang sesuai dengan kurasi dan BDKT. Saya bawa, kemudian dikurasikan, yang diambil 12. Yang diambil 12. Itu pun si makanannya itu benar-benar testernya itu dicicipin dulu rasanya, tingginya teh. Jadi nggak sembarangan, kualifikasinya lah. Tidak itu. Bisa masuk. Harapan yang kedua, alhamdulillah saya sudah bisa membantu. Kedua, di perhotelan. Alhamdulillah di sini ada satu hotel di Kota Sukabumi sudah mau bekerja sama, sinergi, minta contoh produk UMKM. Tetapi sistemnya mereka itu membeli per bal ya, kiloan. Jadi curah mungkin ya. Nah itu pun tidak mudah teh, karena si UKM ini ada yang nggak mau jual dengan curah, artinya kiloan. Saya pengen produk sendiri, saya kasih edukasi.
produk sendiri dengan kemasan sendiri maju. Nah, ini biar perputaran cash flow keuangannya itu berjalan lancar, jual juga kiloannya misalnya. Karena iya, ini kan UMKM ini cash flow apalagi manajemen keuangannya itu masih harus diingat. Masih kurang untuk mencatat. Karena kebanyakan bukan jangka panjang yang mereka pikirkan, tapi jangka imah. Jadi pas nyampe di rumah habis. Kalau lupa. Kalau jangka panjang itu kan dia benar-benar akan panjang, sustainable produknya, bisnisnya. Jadi benar-benar manajemen keuangannya itu diperhatikan. Itu salah satu contoh modal apabila UKM ini kalau mau ekspor, kalau mau pinjam mungkin keuangan pembiayaan ke perbankan, satu-satunya keuangan manajemen keuangannya. Ya, berarti dari situ kan kita bisa menilai nih dari UMKM tersebut nih, kita bisa tahu gimana sih dari manajemen keuangannya itu sendiri. Nah, dari situ mungkin kita bisa tahu nih, oh ini UMKM ini tuh sudah mempunyai apa sih nilai plus gitu kan di situ. Jadi bisa lebih tambah ini lagi lah expert gitu kan ya dalam bidang itu. Betul. Nah, sebelum kita tutup untuk acara hari ini, mungkin dari Bapak Anto ada pesan untuk para UMKM yang ada di Sukabumi biar mereka lebih termotivasi dan lebih semangat lagi untuk berkembang. Gimana tuh Pak? Oke, terima kasih Ica. Tadi Bu Puji itu sudah menyebut dua hal yang menjadi katakanlah semacam kendala ya atau rintangan bahwa teman-teman UMKM khususnya yang mikro bahkan menengah pun ya gitu ya itu terkendala dengan pemasaran dan juga terkendala dengan akses pembiayaan tadi ya. Betul Ibu ya tadi seperti itu. Tapi kalau menurut saya tadi sebenarnya sudah tersirat disebut oleh Bu Puji gitu yang belakangan manajemen keuangan. Iya, tersirat sebenarnya. Tapi kayaknya harus pakai dengan bahasa yang cetho gitu. Yaitu biar dapat gitu. Jadi seperti kemarin setelah dari acara yang kemarin ya Bu ya, itu kan kita ajak Pak Inggu main, kita ngobrol panjang lebar hampir 1 jam bahwa UMKM itu banyak yang tidak disiplin dengan keuangan. Tadi bahasa Bu Puji kan manajemen gitu. Tidak disiplin. Nah, tidak disiplin dengan keuangan. Betul. Sehingga pembiayaan misal yang rencana mau digunakan untuk untuk modal malah habis untuk kepentingan konsumtif gitu ya. Nggak komitmen ya Pak ya. Nggak komitmen itu tidak disiplin menurut keterangan Pak Enggung dan itu menjadi tantangan sendiri. Jadi komitmen dan disiplin diri itu penting sekali untuk menjaga keberlanjutan atau sustainable daripada perkembangan usaha teman-teman UMKM. Mungkin yang terakhir tadi yang sudah saya sampaikan bahwa KPPN Sukabumi sebagaimana tadi kami sebutkan bahwa ada tugas special mission yaitu kita sedapat mungkin sebisa mungkin membantu memberi perhatian kepada teman-teman ke UMKM ya UMKM sehingga mereka nanti kedepannya bisa tetap eksis, kedepannya tetap sustain. Sehingga sebagai satu entitas yang memberikan kontribusi paling besar atas pencapaian PDB produk domestik bruto itu 67% tunjang pencapaiannya untuk PDB nasional ya itu. Jadi memang harus ada perhatian khusus ya tadi saya katakan memang KPPN Sukabumi dan KPPN yang lain gitu ya itu memang itu tugas special mission bukan tugas utama jadi kita tapi tetap kita upayakan bahwa apa yang kita lakukan itu memang benar-benar dalam rangka untuk membantu mereka tetap eksis dan sustain. Satu lagi Teh Ica, jadi kalau UMKM itu ya kalau bisa jangan dibiarkan dia tumbuh sendiri. Selalu harus ada yang mendampingi. Karena mereka itu untuk bisa mengupgrade, menambah knowledge-nya itu tidak sendiri. Harus ada memang mentoringnya. Karena mereka tuh kadang-kadang, ya itu tadi merubah mindset yang tadi kata Bapak bilang,
tidak kedisiplinan, karena belum paham gitu ya. Artinya nih bisnisnya ini hanya sekedar cuman iseng atau cuman ya itu tadi jangka imah semua, bukan jangka panjang teh, jangka imah, jangka rumah ke rumah. Jadi kalau udah jualan laba ini baru lari ke rumah, udah habis. Selesai Jadi gitu ya. mereka tidak akan bisa tumbuh kembang dengan baik. Tapi kalau misalnya si UKM naik kelas ini, setelah program itu selesai, masih terus didampingi, makanya saya membuat sebuah wadah, di mana wadah itu untuk bisa katakan apa ya, kalau dibilang rumah sakitnya lah ya, rumah sakit UMKM tuh kalau misalnya saya butuh ini, Bu, legalitasnya, Bu, saya tuh seperti ini, ada. Jadi tidak hanya udah selesai, udah enggak begitu. saja, Iya. Tetap didampingi. Harus ada monitoring secara berkala. Iya, betul. Siap. Wah, Sobat Interest semua, topik yang kita bawakan hari ini sangat menarik sekali ya. Nah, Sobat Interest, sebelum kita akhiri segmen pada kali ini, ada jargon dulu nih. KPPN Sukabumi, HD pisan. UMKM Kota Sukabumi, Naik kelas. Terima kasih banyak kepada Bapak Anto dan kepada Ibu Puji yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga semua para UMKM tetap semangat dan terus berkembang untuk usahanya. Saya Ajeng Firda mohon pamit undur diri. Tonton terus episode Oncom yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.